Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ajar TV dimanapun Anda berada. Hari ini kami bersama Bapak Ela Sukma. Pak, ke depan pasca bencana ini, langkah-langkah Pak, sesuai dengan apa yang diajukan Kemendagri tempoh hari. Oh iya, kalau untuk pasca bencana kita sudah menyiapkan dokumen R3P, rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dalam dokumen ini sudah kita jelaskan berapa kerugian yang kita dapati, berapa kerusakan, kemudian berapa kebutuhan anggaran yang kita perlukan. Setelah dokumen ini, tentu kita masuk pada tahap-tahap berikutnya, yaitu mempersiapkan rencana detail perencanaan, dan baru kita ajukan mana yang menjadi kewenangan masing-masing KL dan pemerintah daerah. Ini yang lagi kita susun nanti, karena di pasca bencana ini seluruh sendi-sendi atau seluruh kementerian KL dan pemerintah daerah harus bergerak untuk bisa memulihkannya dengan waktu cepat. Begini Pak, ada namanya yang disebut dengan korban bencana, ada terdampak gitu Pak. Ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin, masyarakat kita khususnya Kota Padang itu seperti di Kuranyi sana, kemudian kabupaten daerah yang terdampak cakap besar itu, sampaikan oleh Pak Kemendagri tempoh hari, data ada yang jalur kuning, merah. Dalam pandangan Bapak sekarang ini, untuk yang lebih prioritas gitu Pak, kan banyak rumah hancur, sawah-sawah. Gimana Pak pandangannya itu Pak? Ya, ini sesuai dengan skala prioritas ya. Iya. Untuk rumah yang rusak berat atau hanyut atau hancur, itu sudah ada skema pembiayaannya. Kalau sekarang mereka sudah kita tempatkan yang namanya huntara, hunian sementara. Tapi bagi keluarga yang tidak mengambil huntara, mereka itu ada yang mengontrak, ada yang tinggal di tempat familinya, itu kita salurkan yang namanya DTH, dana tunjangan hunian, itu 600 per bulan per kakak. Itu sekarang selama 3 bulan sudah diserahkan. Nah, artinya apa? Untuk sekarang ini dalam waktu dekat ini tidak ada lagi yang nama pengungsian di tenda, semuanya sudah masuk ke huntara dan punya tempat-tempat yang sudah mereka tentukan sendiri. Nah, sedangkan untuk kedepannya, sebelum Ramadan ini Pak Satgas Pak Mendagri juga menyampaikan untuk masyarakat kita yang mengalami rusak sedang, rumahnya rusak sedang dan rusak ringan, bisa mereka menerima saluran dana tersebut. Nah, sebelum lebaran, tapi ada persyaratan yang harus kita siapkan, yaitu surat keputusan kepala daerah tentang rumah yang rusak sedang dan rumah yang rusak ringan, supaya nanti tidak terjadi pembayaran pada orang-orang yang tidak tepat atau penyalahgunaan nantinya. Sehingga ini yang kita tunggu dari bupati dan wali kota setempat gitu. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah dilakukan uji publik, dan ini sudah dianggap bahwa dokumen ini sudah diterima oleh masyarakat, sehingga ini kita sampaikan ke BNPB, dan BNPB nanti akan menyalurkan sebelum Lebaran, jika perlu sebelum Ramadan, sehingga masyarakat kita dalam menyongsong bulan suci Ramadan mereka sudah tinggal di rumah yang sudah diperbaiki. Begini Pak, mungkin juga kan tadi kan yang terdampak banjir, Galodo. Kalau yang kena angin itu Pak, gimana Pak? Ada juga kan masyarakat kita yang kena angin, rumahnya setnya terbang gitu. Ya, ini kan laporan ke kita itu kemarin itu, kalau memang ada laporan seperti itu seharusnya sudah masuk dari awal. Karena waktu itu kan bencana kita banjir dan longsor. Tapi dalam kondisi bencana banjir dan longsor itu ada bencana lain juga yang muncul. Ada angin kencang, ada juga gempa. Nah, inilah tugasnya kabupaten kota untuk melakukan identifikasi di sini, sehingga jelas apa data yang harus kita sampaikan. Karena dana bencana alam ini kalau tidak tepat sasaran, ini
hukumannya berat. Iya. Hukumannya sangat berat, sehingga sangat hati-hati sekali kita dalam menyalurkannya. Untuk itu kita memang harus benar-benar hasil verifikasi itu benar-benar valid di lapangan, karena verifikasi sekarang itu bukan hanya dari BPBD, bukan hanya BNPB, bukan hanya Perkim, tapi juga diikuti oleh Dukcapil. Ini nanti dipadu padankan dengan statistik. Setelah itu ada lagi yang namanya BIG. Kita cek melalui data geospasial, benar nggak ada rumah di sana yang waktu kejadian. Jadi sudah berlapis-lapis untuk kondisi ini. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh kepala daerah semuanya datanya sudah valid. Nah, bisa saja mungkin belum ada masyarakat yang belum dapat, belum terima, tapi kejadian belum terpantau. Ini bisa kita usulkan kembali, kita verifikasi dulu, kita identifikasi dulu. Kalau memang dibuka untuk pengusulan berikutnya, ini bisa. Tapi kalau seandainya data ini memang ada, ini kan bahaya untuk kita semua. Kemarin juga ada sampaikan oleh Pak Mendagri waktu rapat koordinasi itu, bagi masyarakat itu yang mandiri, bantuannya dibantu oleh keluarganya, tetapi dari bisa juga dibantu oleh provinsi. Bagaimana tuh Pak? Yang mandirinya, misalnya ada si A, Bu Rini misalnya, ada keluarganya mampu, dia pinjam uangnya dulu, diperbaiki. Kalau menurut Bapak gimana itu? Jadi gini, untuk penanganan rumah yang rusak itu ada dua metode. Pertama adalah relokasi terpadu namanya. Ini ditangani oleh Menteri PKP. Menteri Perumahan dan Pemukiman dan kawasan pemukiman. Itu lokasi disiapkan oleh pemerintah daerah. Gitu. Lokasinya itu harus bebas dari multi hazard. Artinya apa? Jangan kita memindahkan orang dari bencana longsor dan banjir tapi tertimpa lagi oleh bencana lain. Benar. Sehingga ini benar-benar sudah ada kajiannya dari badan geologi. Sehingga pemindahan mereka nanti itu sudah tepat di tempat yang bebas daripada ancaman bencana. Ini ya menjadi tanggung jawabnya PKP. Nah, kemudian bagi yang ingin relokasi mandiri itu ditanggung oleh BNPB. Itu dengan nilai 60 juta per rumah, per kakak. Kalau masyarakat punya tanah dan itu tanahnya itu berada di pemukiman, itu bisa mengajukan dengan relokasi mandiri. Ya, dengan anggaran 60 juta itu kita yakini tentu tidak bisa menyelesaikan rumah ini kan bantuan stimulan, artinya ini bantuan, artinya bukan membuat rumah, ya kan? Nah, disinilah kita harapkan peran dari seluruh komponen-komponen. Kalau memang ada dari keluarga mereka yang mampu ikut membantu, atau dari organisasi lain, ataupun dari pemerintah daerah, kalau memang pemerintah daerah itu punya anggaran, sehingga masyarakat kita itu bisa tinggal di rumahnya yang bisa senyaman mungkin, artinya sudah layak gitu. Nah, kalau kita hitung-hitung dengan 60 juta bisa aja nanti yang beli tiang sama atap, dindingnya belum. Kan kasihan juga masyarakat kita. Itu skema-skemanya gitu. Makanya tidak tertutup kemungkinan bagi dunsana kita di Minangkabau untuk bisa membantu dunsana kita yang sedang mengalami musibah. Ini kita harapkan juga karena Minangkabau terkenal dengan kekerabatannya yang sangat dekat. Gotong royong. Nah, makanya itu yang kita harapkan. Bisa saja nanti dibantu 60-nya hanya bahan upah gotong royong daripada masyarakat yang dari situ, sehingga nanti ketika kita jumlahkan upah dengan bahan ya bisa jadi 100 juta atau lain sebagainya. Data terkini kita Pak, dalam pasca bencana Sumatera Barat secara keseluruhan berapa tuh Pak? Dana bantuan kita untuk bangun itu Pak, anggarannya? Anggaran kita belum ini ya. Karena kita juga lagi menyusun pergeseran. Ya, kalau kebutuhan kita itu di angka 18 T sampai 21,5 T ya. Karena masih ada pergerakan yang belum masuk waktu itu, kewenangan dari pusat dan lain sebagainya.
inilah yang nanti menjadi siapa, misalnya melalui APBD berapa, melalui APBD APBN atau kementerian sesuai dengan kewenangan. Kalau memang APBD tidak sanggup, itu ada namanya nanti hibah rehab rekon. Nah, ini tergantung daripada tingkat fiskalnya kabupaten, kota, dan provinsi. Gitu. Nah, tingkat kemampuan daripada keuangan mereka masing-masing. Ya, mudah-mudahan dengan dikembalikan dana transfer daerah, kemudian kementerian juga sudah pada masuk, kemudian nanti mungkin ada juga nanti hibah rehab rekon dari BNPB sendiri, sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat kita selesaikan pada waktu yang sudah kita rencanakan, paling cepat 3 tahun. Nah, kita tidak berharap lama gitu, tapi ya ini tergantung dari anggaran daripada pemerintah sendiri. Baik, demikian wawancara khusus kami bersama Bapak Era Sukma kembali studio. John Pratama Ajari TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.